Iya. ولجماعة مسجد مجاهدين وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين ثم إلى الآباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والمؤمنين والمقربين والأسباب الشركين والعلماء من المصنفين والبشرين والقراء والمحدثين خصوصا الإمام حجة الإسلام بحمد محمد بن محمد والبجالي أن الله يدعو علينا من علومه بركاته وكرامته وأسراره وفاته ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالدتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسيئين في الدين وحقوق الواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا للأرواح أموات أهل مسجد مجاهدين وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض برها وبحرها أن الله يرحمهم ويغفر وستر عيوبهم وجعل الجنة مأواهم وأن الله يرحم المسلمين ويغفر ذنوبهم ويرحز أسرهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سنة ألم يرضي الله في خير وعافية وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arsaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'mali shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin lil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbis sallallahu qawli rabbi zidna ilman warzuqni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Limpahan puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kita panjatkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat kasih sayangnya terhadap kita semua, yang mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat, penuh kebahagiaan ini, di tempat yang penuh rahmat dan mulia,
kumpulkan kita, Allah sambungkan kita dengan paduka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kehadiran kita, duduknya kita di majelis kajian kitab karya salah satu ulama besar di zamannya, hamba Allah yang saleh, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam. Semoga melalui wasilah kehadiran kita di majelis kajian kitab Muqasyafatul Qulub ini, kita terhubung, tersambung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tembus bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan rahmat tersebut semoga dosa-dosa kita, kehilafan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan anugerah keberkahan, keselamatan, keamanan, ketentraman kepada kita semua. Doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan kita dijaga, usia kita diberi karunia usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekal taat dan beribadah kepadanya. Demikian juga doa yang sama untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang tua kita, guru-guru kita yang hadir di majelis ini maupun yang tidak, khusus Ayah Nabi Abdullah Alidrus dan juga Ayah Nabi Hussein Alidrus dan juga guru kita Haji Rohani Abdul Aziz serta guru-guru yang lain. Semoga Allah kabul segala doanya dan buktikan, wujudkan segala harapan-harapannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan dari bab yang ke-24 dari kitab Muqasyafatul Qulub ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, wa Tabrani, kemudian riwayat Imam Tabrani, dalam riwayat tersebut dikatakan, ya Rasulullah, ini uridul jihad fisabilillah. Qala ummuka hayatun? Qala na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam, aljim rijlaha fasammal jannah. Jadi dalam riwayat Imam Tabrani dikatakan, seseorang yang datang kepada baginda Nabi dan orang ini, ayah, ibu kamu masih hidup atau kamu masih punya ibu? Kamu rawat ibu kamu. Asal pahala merawat orang tua itu, salah satunya ibu, itu setara dengan jihad. Setara dengan jihad. Dan prosesnya mungkin lebih ringan dari jihad. Coba kalau jihad mungkin harus pergi jauh, ya, harus mengeluarkan biaya besar, mempersiapkan kesehatan, bekal, terus mental juga mungkin kita harus lebih kuat. Dari pelaksanaannya merawat ibu mungkin lebih ringan dari jihad, tapi pahalanya sama dengan jihad.
Yang kadang-kadang ini untuk merawat orang tua ini kita mungkin Masya Allah ya, setan ini luar biasa menggoda kita untuk memalingkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Kadang kita lebih tertarik dengan hal yang justru dalam syariat ini tidak ditekankan atau salah memilih, salah prioritas kita. Nah sekarang jelas untuk jihad saja Rasulullah tidak meluluskan permintaan salah satu sahabat ketika ditanya masih punya ibu, dan beliau malah mengajukan sudah rawat saja ibu kamu. Nah di sanalah surga. Kalau kamu pengen surga ya udah rawat ibu kamu. Kamu jihad karena pengen surga kan? Ya udah rawat ibu kamu. Mudah-mudahan kita bisa ya. Mudah-mudahan kita dapat taufik kalau Allah mampu menjalankan mengamalkan hadis ini. Wa Ibnu Majah, dan kemudian juga dalam riwayat Ibnu Majah. Kalau tadi riwayat Imam Tabrani, sekarang Imam Ghazali menyampaikan riwayat Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah, ma haqqul walidain ala waladihima. Wahai Rasulullah, bagaimana kedudukan haknya orang tua terhadap anaknya? Jadi sejauh mana haknya orang tua bagi anaknya yang harus dipenuhi anaknya, yang menjadi tanggung jawab kewajiban anaknya? Ada hak, ada kewajiban. Hak Allah disembah, kewajiban kita menyembah Allah. Jadi ada pertanyaan seperti itu kepada Rasulullah. Bagaimana sih haknya orang tua bagi anak-anaknya? Berarti bagaimana tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya? Qala, Rasulullah menjawab, huma jannatuk wa naruk. Keduanya, artinya orang tua, kedua-duanya bapak dan ibu, jannatuk adalah surgamu, wa naruk dan nerakamu. Berarti kalau dipenuhi haknya dapat surga. Kalau diabaikan, disia-siakan haknya, neraka. Alhamdulillah ya. Tentu kita semua tidak mengharapkan jadi ahli neraka. Kita semua mengharapkan menjadi ahli surga. Dan salah satu jalan meraih surga itu adalah orang tua. Penuhi haknya. Hak ya, hak ini banyak. Dirawat, dijaga perasaannya, dipenuhi keinginannya. Pokoknya apa saya menyangkut hak orang tua. Jadi huma jannatuk wa naruk, kata Rasulullah. Keduanya adalah surgamu dan nerakamu. Baik bapak maupun ibu. Jadi sama-sama ada hak bagi kita anak-anak berbakti kepada keduanya. Wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa'i.
Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa'i, walabdullah dan lafadznya ini redaksi Imam Nasa'i, wal Hakim dan juga Imam Hakim meriwayatkan, wasahahahu, Imam Hakim mensahihkan hadis tersebut. Ya Rasulullah, jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah. Masih sama ya, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-raddu an agzwa wa qad ji'tu astari. Wahai Rasulullah, ar-raddu an agzwa, saya ingin jihad, saya ingin ikut perang. Jadi orang ini mengutarakan keinginan kepada Rasulullah, ingin perang. Artinya ingin jihad perang. Wa gaji itu asari, dan kedatangan saya sekarang kepada engkau, saya ingin meminta pendapat engkau. Saya ingin meminta pendapat Anda. Apakah saya harus pergi atau tidak? Apakah Anda mengizinkan atau tidak? Faqala, Rasulullah menjawab, halaka minkum. Kamu masih punya ibu? Rasulullah balik tanya, kamu masih punya ibu? Kalau orang ini menjawab, nah, iya, saya masih punya ibu. Ibu saya masih jeneng, ibu saya masih hidup. Qala ilzamha, ya udah, kamu jaga, kamu rawat, jaga baik-baik ibu kamu. Kamu rawat baik-baik ibu kamu. Jaga perasaannya, jaga kesehatannya. Sebagaimana jihad kamu bisa meraih surga, maka dengan cara merawat ibu kamu pun kamu bisa mendapat surga. Bayangkan, merawat ibu itu setara dengan surga, setara dengan jihad. Dan bisa jadi ini pelaksanaannya lebih ringan dari jihad, tapi pahala jihad. Fa inna jannata tahta arjulihim, karena sesungguhnya fa inna jannata inda rijlaiha, sesungguhnya surga itu ada di bawah kakinya ibu. Ibu kamu senang, ibu kamu suka sama kamu, ibu kamu rela sama kamu, maka kamu dapat surga. Ukurannya ibu kita, bukan kita yang punya ukuran. Wah, saya kan sudah ini ibu, saya kan sudah sekolah. Jangan harap dapat surga. Kan ada anak-anak begitu. Mungkin orang tua. Saya kan sudah kasih ibu segini sini, saya kan sudah kasih bapak, saya kan sudah macam-macam. Ini belum bakti. Ibu ayah tidak pernah mengeluh nasi kita berapa. Bapak kita tidak pernah membicarakan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk kita. Betul. Tapi kita baru udah ngomong-ngomong seolah udah bisa berbakti. Belum. Berapa tetes keringat orang tua yang menetes karena kita? Apakah kita tahu? Berapa waktu orang tua yang terbuang untuk kepentingan dirinya, untuk kita, dikorbankan untuk kepentingan kita? Apa kita pernah menghitung itu? Berapa besar, berapa panas terik matahari yang dirasakan orang tua kita demi kita?
Apakah pernah kita mengingat itu? Berapa berat tekanan batin orang tua yang dirasakan orang tua, rasakan bapak kita, ibu kita, demi kita. Nah, untuk itu ukurannya orang tua. Dan ini tidak ada target. Tidak ada harus bagaimana. Orang tua rela. Berarti berhasil kita menjalankan bakti kepada orang tua. Dan kita tidak tahu dalam hal apa orang tua kita ini senang. Makanya apapun jalankan. Jangan kita memilih dengan cara ini saja. Kadang kita ini dengan merasa sudah banyak ngasih materi ke orang tua, kita udah merasa jadi anak yang berbakti. Enggak. Kadang orang tua tidak butuh itu. Ya. Artinya jangan menentukan dengan cara apa. Kita nggak punya pilihan. Tapi senangkan apapun caranya, apapun jalannya. Itu. Wa fi riwayatin sahih, dan disebut dalam riwayat yang sahih, a'laka walidan. Dalam riwayat lain Rasulullah nanyanya, a'laka walidan, kamu masih punya orang tua, ibu bapak, kamu masih hidup? Asalnya sama, orang ingin jihad. Ya Rasulullah bertanya, kamu masih punya orang tua? Nah, iya. Ibu bapak saya masih ada, orang tua saya masih ada. Ya sudah, kata Rasulullah. Kamu mulazamah orang tua kamu sama seperti tadi. Fa inna jannata tahta arjulihima. Karena surga ada di bawah kaki keduanya. Jadi ibu maupun bapak sama ada hak dirawat, terkecuali apalagi kalau sudah masuk masa tua, sudah melemah tubuhnya, melemah fisiknya. Ini mudah-mudahan kita bisa meraih keridhaan Allah dengan cara berbakti kepada orang tua. Wa Tirmidzi wa sahahahu an Abi Darda. Kemudian riwayat hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Darda, yang diterima dari dari Sayyidina Abu Darda. Ini menarik. Ini menarik, Masya Allah. Anna rajulan atahu. Jadi disebutkan dalam riwayat ini ada seseorang datang kepada baginda Nabi. Faqala, orang ini berkata kepada Nabi, kata dia, innali imra'atun wa inna ummi ta'muruni bitolakiha. Wahai Rasulullah, saya punya istri. Ibu saya nyuruh nyeraiin dia. Istri saya. Bayangkan. Istri kita disuruh diceraiin sama ibu. Saya punya istri dan ibu saya nyuruh nyeraiin istri saya. Ada sahabat yang bertanya seperti itu kepada siapa? Kepada Abu Darda.
Sayyidina Abu Darda kan salah satu sahabat. Lalu bagaimana jawaban Sayyidina Abu Darda? Qala Abu Darda menjawab, sami'tu Rasulullah. Oh, kata Abu Darda, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Yaqulu, beliau bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in sita fadhi' dalikal ba. Oke, fadhu. Jika kamu mau, kamu bisa abaikan. Kamu bisa sia-siakan. Kamu bisa cuekin, biarkan. Atau kamu mau merawatnya, pintu itu kamu jaga. Jadi Rasulullah malah ngasih pilihan. Tinggal kurang lebih gini. Tinggal kamu mau kamu apa? Kalau kamu mau surga, ya rawat ibu kamu, turuti ingin ibu kamu, ikuti kemauan ibu kamu, taati perintahnya ibu kamu. Bayangkan. Hah? Ini mungkin kalau terjadi pada kita luar biasa dilemanya. Nah, ini yang dirasakan sahabat. Makanya Rasulullah juga jawabannya, ya tinggal kamu mau pilih mana. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Tinggal kamu mau pilih mana. Kalau kamu mau sia-siakan, kamu abaikan, kamu nggak mau, ya sudah biarkan. Tapi kalau kamu memang ingin surga, terawat. Artinya penuhi keinginan. Jangan kecewakan perasaan orang tua. Tuh, berarti namanya berbakti pun bukan terbatas hanya dengan pemberian materi, tapi juga perasaan orang tua harus dijaga. Jangan sampai orang tua kecewa. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi kepada kita, ya. Kalau terjadi, masya Allah luar biasa, berat menentukan pilihan. Mudah-mudahan Allah ada taufik kepada kita. Wa Ibnu Hibban fi sahihi, dan kemudian riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya disebutkan ana rajulan ata Abu Darda. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda ini salah satu sahabat yang paling alim. Paling alim. Sampai Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, sahabat yang pintar-pintar, alim-alim, diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau lagi hadir, duduk bareng kumpul sama Sayyidina Abu Darda, minta dibicara, misalkan ditanya pertanyaan, Abdullah bin Umar nggak berani selama Abu Darda belum bicara. Nggak pada berani, nggak mau jawab pertanyaan. Kalau kata kita, sana dulu baru saya. Nggak kayak kita mentang-mentang tahu, nggak peduli ada yang lebih tahu, lebih tua dari kita, mah cepet aja. Makanya nggak pada berkah. Nggak berani. Padahal dari statusnya Abdullah bin Umar, ya siapa putranya Sayyidina Umar.
Abdullah bin Ja'far, putranya Sayyidina Ja'far. Ja'far bin Ja'far. Anna rajulan ata Abu Darda. Ada seseorang yang datang kepada Abu Darda. Faqala, orang ini berkata, "Inna abi lam yajal bi hatta jawajani." Wahai Abu Darda, saya ini disuruh nikah terus sama bapak saya. Bapak saya terus-terusan nyuruh saya nikah, nyuruh saya kawin. Nah, al-an sekarang saya udah kawin, saya udah nikah, saya sudah beristri. Ya muruni bitolakiha, malah disuruh dicerai istri saya. Padahal dulu sebelum saya nikah, saya terus disuruh nikah, nikah kamu, nikah kamu. Buru-buru kamu kawin. Nah, sekarang saya udah kawin, udah nikah, udah punya istri, malah istri saya suruh diceraiin sama bapak saya. Mudah-mudahan nggak berlaku, nggak terjadi ke kita ya. Nah, saya bingung, saya dilema dong, kata dia, antara mengikuti perintah bapak dan menahan istri. Qala, lalu Sayyidina Ibu Darda menjawab, ma analladzi billadzi amara anta ika walidai. Saya tidak berani memerintahkan kamu untuk durhaka kepada orang tua kamu. Wala billadzi amara amiru an tatluqa zaujaka, dan saya pun tidak berani nyuruh nyerahin istri kamu. Saya tidak ingin memerintahkan kamu durhaka kepada orang tua, dan di sisi lain saya juga nggak mau nyuruh kamu nyerahin istri kamu, kata Abu Darda. Gairu annaka insita, cuma kalau memang kamu mau, hadastu bima sami'tu Rasulullah, aku akan menyampaikan hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah. Barangkali kamu bisa menjadikan jadi pedoman buat kamu, jadi bekal buat kamu. Sami'tuhu yaqul, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fahafid ala dalik. Kamu bisa merawatnya, kamu bisa menjaganya. Jangan sampai pintu surga itu kamu abaikan. Insita, jika kamu mau, kamu bisa tinggalkan. Ya tinggal pilihan kamu. Kamu mau mana? Kamu mau apa? Kamu mau surga enggak? Kalau kamu mau surga, ya sudah, turuti ibu kamu. Ya kamu enggak menuruti ibu kamu, mau lebih memilih istri kamu, itu hak kamu. Dan itu pilihan kamu. Qala watolakah. Ya udah, kalau gitu saya kayaknya lebih memilih karunia Allah. Artinya lebih memilih surga. Akhirnya watolakah, dia pun menceraikan istrinya. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Ini menunjukkan saking besarnya hak orang tua sama kita. Saking besarnya hak orang tua bagi kita.
Wa ashabu sunan wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa disampaikan, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini menjadikan hal ilmu yang bermanfaat untuk kita dan umat muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume down. Semoga Allah memberi kepada kita untuk bisa memahami dan semoga Allah bisa menjalankan apa yang tadi disampaikan oleh kita semuanya. Coba kita doakan kita sekali lagi mohon satu dalam kita semoga senantiasa diberikan kesehatan, afiat oleh Allah sehingga dapat kita semua dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga mari sama-sama kita doa dengan doa kepada Tuhan majelis sejarah. Rabbana taqabbal bi annana ta'abbadna wa annana asrafna 'ala asrafna wa tub 'alaina tawbah tasilu kullama wastur lana 'awrati wa amin rohani واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صفة والمسلمين أجمعين من ربي أسمع والتوجد منا لا في حسابي منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عبد النبي وآله وصحبه عيدان قصصه والحمد لله في البدر والتمام والحمد لله في البدر والتمام اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.